Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tugas 2 dari aktivitas belajar 4 dan 5 Universitas Terbuka. Kita lanjut ke part 2. Part pertama sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kutipan langsung dan tidak langsung. Kita langsung lanjut ke yaitu membuat daftar pustaka. Itu daftar pustaka ini yang pertama itu identitas buku, nama belakang penulis buku, singkatan nama depan, tahun terbit, judul buku ditulis huruf miring dan huruf besar pada kata pertama, judul dan subjudul saja, terakhir nama penerbit. Terus yang kedua, jika lebih dari satu baris, lanjut penulisan identitas buku ke baris kedua dengan takuk dalam 5 ketukan. Baiklah, ini kita lanjut ke contoh yang pertama untuk penulis tunggal. Contoh yang pertama ini nama penulisnya, ini tahun terbitnya, ini judul bukunya. Yang huruf pertama itu huruf besar, judulnya dimiringkan. Untuk baris yang kedua itu 5 ketukan atau di tab 5 ketukan ke dalam, seperti ini. Terus yang B, penulis bersama atau lebih dari satu orang. Ini nama yang pertama, ini nama yang kedua, tahun terbit, judul buku dicetak miring, huruf pertamanya besar, dan penerbit. Baris yang kedua sama yang di atas itu 5 ketukan. Terus yang C, buku, kelompok penulis dan institusi pemerintah sebagai penerbit. Ini contoh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tahun, judul cetak miring huruf besar pertama, dan penerbit. Jadi baris yang kedua dan ketiga jorok ke dalam itu 5 ketukan. Terusnya penulis daftar pustaka artikel jurnal. Ini contohnya identitas artikel, nama belakang penulis, singkatan nama depan, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal ditulis dengan huruf miring dan gunakan huruf besar pada kata pertama, judul dan subjudul, volume, jurnal, nomor jurnal, dan halaman. Yang kedua, jika lebih dari satu baris, lanjutkan ke baris kedua dengan takuk dalam 5 ketukan. Ini contohnya. Yang pertama, A, artikel jurnal satu penulis, sama penulis, tahun terbit, judul buku, cetak miring huruf besar, dan nomor jurnal, penerbit, volume. Itu baris kedua dan ketiga jorok ke dalam. Terus yang B, artikel jurnal 2 penulis, seperti ini, Hendro dan Levelin. Itu tahun 2006, tahun penerbitnya. Ini judul buku, cetak miring, huruf pertamanya huruf besar, volume, nomor jurnal, halaman. Yang kedua dan ketiga itu menjorok ke dalam 5 ketukan. Yang C, artikel jurnal 3 sampai 5 penulis, sama seperti yang sebelumnya, tetap judul cetak miring, halaman, judul halaman, nomor jurnal, volume 2 dan 3 jorok ke dalam. Itu penulisan daftar pustaka majalah. Urutan penulisan daftar pustaka, nama belakang penulis, singkatan nama depan, tahun, tanggal terbit, judul artikel, nama majalah, tulisan huruf miring, edisi, terbitan, halaman. Contoh seperti berikut ini. Sama, itu baris yang kedua tetap jorok ke dalam 2 ketiga. Lalu penulis daftar pustaka, berita atau koran, sama seperti itu juga. Urutan penulisan daftar pustaka, berita, koran, nama belakang penulis, singkatan nama depan, tahun, tanggal terbit, judul artikel, nama koran, tulisan miring. Sama seperti itu. Nama, judulnya cetak miring,
baris yang kedua dan ketiga tetap ke dalam. Itu penulisan daftar pusaka, tesis atau disertasi yang dipublikasikan. Tulis daftar pusaka, tesis, disertasi yang tidak dipublikasikan. Ini untuk tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan atau diseminarkan. Nah, contohnya sama. Nah, ini contohnya judul, tahun, baris kedua dan ketiga itu menjerat ke dalam. Penulisan daftar pusaka, makalah yang dipresentasikan. Ini untuk makalah atau karya ilmiah yang dipresentasikan. Sama seperti itu juga. Contoh nama, tahun terbit, judul, penerbit. Nah, kedua dan ketiga menjerat ke dalam. Penulisan daftar pusaka internet. Nah, daftar pusaka internet, nama belakang penulis, sehingga nama depan, tanggal, tahun terbit, judul dokumen, tulisan huruf miring, dan gunakan huruf besar pada yang pertama. Contoh, sama seperti itu, nama, tahun publikasi, tahun terbit, ini judulnya, ini websitenya, 2 dan 3 ini menjarak ke dalam. Jadi baris 2 dan 3. Berikutnya penulisan daftar pustaka terbitan pemerintah. Contoh ini, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, baris 2 dan 3 dan seterusnya itu menjorok 5 tukang ke dalam. Nah, cukup sekian aktivitas belajar 4 dan 5. Ini part 2 nya. Cukup sekian. Kalau ada komen silakan di komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.